Ya, ketemu lagi sama gua BG, masih di Studio Bola. Ya, kali ini gua nggak akan berdua dengan Bang Karyo yang lagi nge-gym. Jadi gua ditinggal sendiri mau ngomongin soal Mauricio Pochettino yang kabarnya akan ditunjuk menjadi pelatih pengganti dari Graham Potter, ya, manajer permanen selanjutnya bagi Chelsea Football Club, ya. Mungkin kalau untuk Bruno Saltor dan Lampard kan statusnya interim, jadi kita nggak hitung dia sebagai permanen, ya. Oke, kita akan kupas tuntas tentang Mauricio Pochettino setelah yang satu ini. Tapi sebelumnya gue ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah selalu support Studio Bola dengan cara like, aktif di kolom komentar, share konten kita juga. Juga teman-teman yang senantiasa dukung Studio Bola dengan super thanks-nya, sawerianya, terima kasih banyak. Dalam edisi kali ini kita akan coba kupas dan iris tipis-tipis tentang Mauricio Pochettino. Hai orang-orang baik. Terima kasih. Berkat dukungan kalian semua yang udah setia nontonin Studio Bola. Mulai sekarang Studio Bola juga hadir di aplikasi video. So, ketemu di sana. Jangan lupa nonton. Iya, setelah perjalanan panjang pencarian manajer baru, ya, Enrique dipanggil ke London, Nagelsmann yang kabarnya udah ketemu. Ya, pada akhirnya Chelsea suka nggak suka, ya, sayang nggak sayang, cinta nggak cinta, kita dihadapkan pada sosok Mauricio Pochettino sebagai next manager dari Chelsea Football Club yang sudah diputuskan, dan mungkin ini merupakan sudah hasil hitung-hitungan mantap dari Winston Lee, dari Stewart, dari Vivel, Todd Boehly, Bali, semuanya, bahwa Mauricio Pochettino dengan reputasinya yang membangun skuad dengan pemain-pemain muda dan sukses di Spurs di zamannya, menjadi sosok pengganti Graham Potter, ya. Sebelum kita lanjut tentang Mauricio Pochettino, gue ingin memberikan sebuah quotes dari Pochettino yang menurut gue sangat penting untuk disampaikan. Bahasa Inggris agak nyontek dikit, ya. When a player sign contract, they need to understand that they do not sign a contract to play games. You sign a contract to train. Then you wait for the manager to pick the team. Ya, itu kurang lebih kutipan dari Mauricio Pochettino. Tapi di sini ada yang ditegaskan bahwa ketika seorang pemain menandatangani kontrak dengan sebuah klub, yang lu tanda tangani itu bukan kontrak lu untuk main dari minggu ke minggu. Yang lu tanda tangani adalah kontrak untuk berlatih, ya. Di sini dia tekankan berlatih. Jadi kalau lu perform di saat latihan, ya, lu harus tunggu manajer yang pilih lu untuk bermain di game-game selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di sini dia menegaskan bahwa training itu adalah kunci dari filosofi sepak bolanya Mauricio Pochettino. Oke, sebelum kita bahas tentang filosofinya Pochettino, gua mau sedikit cerita tentang perjalanan karirnya, ya. Dia mulai ngelatih di Espanyol tahun 2009. Saat itu dia melatih ada 9 nama kurang lebih pemain-pemain yang kebetulan juga rekan setimnya sebelum dia pensiun dari pemain di Espanyol. Yang hebatnya dari Pochettino saat di Espanyol, ya, 4 hari setelah dia mengambil alih Espanyol sebagai head coach, dia berhasil menahan Barca 0-0, ya. Saat itu masih ada Pep Guardiola, ya. Kemudian juga beberapa bulan setelahnya dia berhasil membawa Espanyol mengalahkan Barcelona di Nou Camp 2-1. Sebuah pencapaian yang merupakan rekor saat itu. 27 tahun lamanya Espanyol nggak pernah menang lawan Barca selaku rival sekota. Itu diraih di eranya Pochettino. Oke, itu 2009. Secara table tidak terlalu istimewa, tapi tidak terlalu jelek juga. Di Espanyol mid table, ya, kurang lebih dari 2009 sampai 2013.
2013 Januari ya, itu Southampton saat itu memecat Nigel Atkins sebagai head coach dan menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih selanjutnya. Nah, hebatnya di musim pertamanya, separuh musim pertamanya, Pochettino saat itu berhasil mengalahkan Manchester City, sang juara bertahan, 3-1. Di musim selanjutnya juga berhasil membawa Southampton mengalahkan Liverpool bahkan Chelsea di St. Mary Stadium. Ini sebuah pencapaian yang hebat. Bahkan Southampton berhasil finish di peringkat 8, sebuah pencapaian tertinggi bagi Southampton di era Premier League, dengan jumlah poin yang juga merupakan rekor tertinggi bagi Southampton dalam sejarah mereka di Premier League. Ini luar biasa. Pada akhirnya 27 Mei 2014, setelah tim Sherwood membawa Spurs terseok-seok saat itu, Mauricio Pochettino resmi ditunjuk sebagai manajer Tottenham Hotspur. Ya, di musim pertamanya Mauricio Pochettino berhasil membawa Spurs menjadi peringkat 5 saat itu. Di musim keduanya peringkat 3 ya, 2015-2016, 2016-2017 peringkat 2 dengan raihan 86 poin. Ini juga rekor bagi Spurs. 2017-2018 berhasil menjadi peringkat 3 dengan 77 poin. Dan di musim 2018-2019 ini puncaknya, Pochettino berhasil membawa Spurs ke final Liga Champions. Ini juga merupakan final pertama bagi Spurs ya. Walaupun di final harus mengakui keunggulan pasukannya Jurgen Klopp Liverpool saat itu, sehingga Spurs gagal menjadi juara. Tapi tidak lama berselang, setelah musim itu berakhir, musim 2019-2020 tidak berjalan terlalu mulus buat Pochettino. Di awal musim Spurs sempat terseok-seok bahkan peringkat 14. Akhirnya dia resmi dipecat oleh Daniel Levy saat itu. Kemudian di Januari 2021 Pochettino ditunjuk oleh PSG sebagai manajer pengganti Thomas Tuchel. Sebenarnya di saat yang sama Roman Abramovich juga mendekati Pochettino, cuman kalah cepat. Pochettino saat itu lebih dulu oke dengan PSG, sementara Abramovich saat itu memutuskan mau memecat Frank Lampard. Ya, akhirnya jadi malah Thomas Tuchel yang ke Chelsea, Pochettino yang menggantikan Tuchel berlabuh di PSG. Ya, di paruh musim pertamanya di PSG, PSG gagal menjadi juara Ligue 1 saat itu, kalah 1 poin dengan Lille. Ya, mungkin ini imbas paruh musim pertama di bawahnya Tuchel yang tidak terlalu baik. Bahkan secara bicara average point per game, rekornya Pochettino di PSG jauh lebih baik dibanding Thomas Tuchel. Barulah di musim keduanya Pochettino sukses membawa PSG menjadi juara Ligue 1. Ya, kurang lebih itu perjalanan karir singkat dari Mauricio Pochettino. Yang menjadi catatan gue adalah, kok jadi saya kaku banget. Catatan gue adalah ketika dia menggantikan tim Sherwood di Tottenham Hotspur, kondisinya Spurs saat itu kurang lebih mirip dengan Chelsea saat ini, di mana saat itu first team player dari Spurs itu ada 34 orang. Chelsea sendiri saat ini ada 31-32 pemain yang bermain di first team, ya, sangat crowded, sangat bloated, ya, sehingga mau training pun ya Potter sendiri sempat mengeluhkan masalah pemain yang terlalu banyak. Ya, ini yang berhasil dirampingkan oleh Pochettino di Spurs saat itu. Kemudian juga di eranya tim Sherwood, Spurs dikenal tidak punya karakter, tidak punya nyali, lembek. Begitu Pochettino masuk, dia berhasil merubah semua itu. Ya, mirip lah Chelsea sekarang, nggak punya nyali, nggak punya karakter, nggak punya leader, lembek, segala lini lemah, pokoknya lemah ya. Mudah-mudahan dengan pengalamannya dia bisa mentransformasi Tottenham Hotspur dari klub cupu menjadi klub yang sangat disegani dan ditakuti di Premier League di masanya. Oke, di Spurs ini Pochettino berhasil merampingkan skuad
Tottenham Hotspur yang banyak pemain-pemain fringe ya, pemain-pemain yang bisa dibilang deadwood. Di antaranya saat itu kaptennya Yones Kabul, ada bek kiri Asuit Ekoto, Aaron Lennon, Adebayor, semua berhasil dipinggirkan bahkan dilepas di musim berikutnya. Sehingga skuad Spurs saat itu dari 34 pemain menjadi 25, jumlah yang sangat ideal untuk memulai musim berikutnya. Sehingga di musim berikutnya kurang lebih 3-4 musim Spurs selalu langganan top 4, bahkan title contender walaupun gagal ya. Ini harus diapresiasi. Yang pertama dia lakukan di Spurs adalah mengubah habit, mengubah mentality, mengubah etos kerja, mengubah kultur yang terjadi, kultur yang buruk yang terjadi di Spurs saat itu. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan Pochettino di Spurs ini bisa diterapkan di Chelsea yang saat ini seolah kehilangan marwah, kehilangan jati dirinya sebagai klub yang pernah besar. Ya, praktis kita semenjak juara Liga di bawah Antonio Conte 2017, pencapaian terbaik kita cuma peringkat 3 satu kali. Ya kita bukan lagi klub yang title contender ya setiap musim. Belakangan 6 musim terakhir kita cuman relatif ngincar top 4 doang ya. Urusan titel ya kalau nggak MU sama City, Liverpool sama City ya, tahun ini Arsenal sama City, kita nggak pernah ikutan, cuma jadi penonton, cuman ngamanin Champions League. Nah, mudah-mudahan di bawah Pochettino ini bisa kembali, Chelsea bisa kembali menjadi pride of London. Itu harapan gue sih. Ya, Pochettino ini seorang pelatih yang unik sebenarnya ya. Jadi di ruangan dia, di office-nya dia, itu dia punya kebiasaan menaruh potongan jeruk lemon di dalam baki. Dengan tujuan, dengan keyakinan bahwa potongan lemon ini dapat menyerap semua energi negatif yang ada di ruangan itu. Bahkan Pochettino dalam bukunya The Brave New World ya, yang launching tahun 2017, mengklaim bahwa dia adalah sosok atau orang yang mampu membaca atau melihat aura dari lawan bicaranya. Jadi luar biasa ya. Jadi jangan heran nanti ya pemain Chelsea, siapapun yang turun, yang jadi pilihan, yang jadi starter, mereka tidak akan hanya dijudge melalui statistik, melalui spreadsheet, melalui data. Mereka juga akan dijudge melalui aura, melalui pikiran. Pembaca Pochettino ini orang yang yakin dan dia meyakini dirinya bahwa dia mampu membaca pikiran dari anak asuhnya. Nah, ini jadi jangan kaget nanti ya. Mungkin pemain-pemain juga akan jadi catatan nanti buat pemain-pemain Chelsea. Walaupun kabarnya camp Chelsea sekarang kabarnya sangat-sangat positif menyambut nama Mauricio Pochettino sebagai pelatih yang baru. Ya, oke. Kita masuk ke filosofi utama dari Mauricio Pochettino ya. Jadi yang pertama kali yang akan ditekankan oleh Pochettino adalah menyangkut human connection. Baik hubungan dia antara dia dan pemain, begitu juga hubungan sesama pemain ke pemain. Ini menjadi dasar bagi Pochettino dalam menerapkan filosofi sepak bolanya ya. Selain memantapkan etos kerja, etos latihan yang kuat, juga kultur dan budaya yang sangat khas Pochettino nanti di sesi training. Ya, yang digadang-gadang adalah kelebihan dari Pochettino adalah kemampuan dia membangun, kemampuan dia bekerja sama dengan pemain muda. Ini satu lagi aspek yang menyebabkan Pochettino ini kelihatan seolah-olah semakin cocok dengan Chelsea. Ya, dimana skuad Chelsea saat ini banyak sekali nama-nama baru, nama-nama muda. Ya, mudah-mudahan mudanya mereka ini bisa ditularkan, tinggal
hungernya ini yang harus di-create oleh Pochettino agar anak-anak muda ini lebih lapar, lebih haus, lebih semangat, lebih punya determinasi dalam bermain ya. Kita tunggu saja seperti apa. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Yang gue mau bahas adalah yang menjadi ciri khas dari Mauricio Pochettino ya, tim yang dilatih oleh seorang Mauricio Pochettino adalah ya permainan yang agresif high press ya. Jadi rata-rata dengan 4 back, 4 back itu backnya naik ya. Kemudian organisasi di saat menguasai bola ini sangat rapi ya, sangat rapi. Selain posisi permain itu cenderung narrow, sempit ya. Jadi jarang main wide. Kemudian juga lari tanpa henti. Jadi jangan heran nanti pemain-pemain Pochettino ini akan disiksa saat latihan. Mereka akan mengalami atau melakukan yang namanya Gegen test ya, periodically ya, itu sebuah latihan lari dan dalam pertandingan nanti nggak akan berhenti lari. Ini makanya pemain harus siap secara fisik, secara mental karena akan disiksa oleh Jesus Perez nanti ya. Asistennya Pochettino nanti akan kita kupas juga setelah ini. Kemudian bahkan kalau di era Potter kita beberapa kali menyaksikan bahwa pemain diliburkan dari sesi latihan. Nah, di era Pochettino training session sangat-sangat mungkin di double, mungkin bisa pagi, sore ya, 2 kali sehari. Kita nggak tahu, ini akan gila-gilaan, fisik pemain akan dikuras benar-benar. Oke, untuk pemakaian formasi sudah bukan rahasia lagi. Pochettino sangat dikenal dengan 4-2-3-1-nya ya, walaupun ini masih bisa bertransisi menjadi 3-4-2-1, tapi mayoritas adalah formasi inilah yang dipakai oleh Mauricio Pochettino sebagai pelatih. Dan dia di masa di Spurs sangat suka dengan 2 orang center back, di mana yang satunya left footed, satunya lagi adalah right footed ya. Ini kita lihat di mana center back kiri dia punya Jan Vertonghen, di kanan dia punya Toby Alderweireld. Nah, mungkin di Chelsea nanti bisa dikombinasi antara Badiashile dengan Fofana, atau mungkin Levi Colwill dengan Thiago Silva, atau dengan Chalobah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dua center back ini yang satu berkaki kiri dan yang satu lagi berkaki kanan ya. Itu kurang lebih. Selain dari 4-2-3-1 dia suka memakai juga 4-4-2 diamond, kemudian 4-3-3 dan 5-3-2 dengan frekuensi yang lebih sedikit tergantung siapapun lawannya nanti. Nah, secara prinsip sama ya, mainnya narrow, compact, terus quick pressing, terus transisinya yang lumayan menghancurkan. Nah, transisi bola ke depan itu yang lumayan menghancurkan, yaitu salah satu ciri khas dari Mauricio Pochettino. Kemudian yang menarik adalah ada role yang namanya halfback. Halfback ini adalah seorang gelandang bertahan ya, yang bisa bertransisi menjadi center back, menjadi gelandang bertahan. Begitu juga sebaliknya. Bahkan ketika switching dari back 4 ke back 3, dia bisa atau sebaliknya dari back 3 ke back 4. Ini yang menjadi kunci di sini adalah si halfback ini. Kalau di Spurs kita kenal dengan sosok Eric Dier. Jadi Eric Dier ini kadang-kadang berposisi di center back, kadang-kadang juga berposisi di gelandang bertahan. Ini yang banyak terjadi. Nah, untuk saat ini gue belum melihat figur halfback ini di Chelsea siapa kelak. Kita tunggu nanti rekrutmen Pochettino akan seperti apa. Selanjutnya kita akan bahas inner circle atau staff-staff bawaan dari Mauricio Pochettino ya. Untuk yang pertama ya, asisten manajer nanti akan diisi oleh Jesus Perez ya. Jesus Perez ini berusia 51 tahun, dia asalnya dari Spanyol ya. Dia ini bisa dibilang tangan kanan, orang kepercayaan, penyambung lidah Pochettino ya. Pochettino sendiri sempat berkata dalam bukunya, cuma ada 2 nama yang akan dia bawa sampai mati kemana-mana ya. Dia adalah Jesus Perez dan istrinya Karina. Jadi luar biasa ini Jesus Perez. Dia benar-benar ngikut
Pochettino dari zaman di Southampton, kemudian di Spurs, bahkan di PSG. Di PSG juga Jesus Perez pernah memimpin matchnya PSG menggantikan Pochettino yang saat itu kena COVID. Nah, Jesus Perez ini kelebihannya dia adalah fitness expert ya. Nah, dia juga dikenal galak, tapi juga sosok yang gampang dicintai. Itu kurang lebih menurut Matt Lovell ya, nutrisionis dari Tottenham Hotspur yang pernah bekerja sama dengan Jesus Perez. Jadi di satu sisi dia bisa galak, di sisi lain dia sosok yang sangat gampang untuk disukai ya. Jadi nggak akan heran nanti akan banyak double training session, fitness pemain akan digenjot gila-gilaan. Kita contoh barangnya ada Luke Shaw, ada Harry Kane. Itu adalah binaan-binaan dari Jesus Perez yang benar-benar ditempa fisiknya saat di Southampton maupun di Spurs saat itu. Ya, nama selanjutnya adalah Miguel de Agustino. Ya, ini adalah dikenal juga dengan nama Mickey. Ya, dia adalah partner center back Pochettino dari zaman bermain di klub Argentina Newell's Old Boys, di mana saat itu mereka berdua dilatih oleh Marcelo Bielsa. Hubungan ini berlanjut terus sampai akhirnya ketika Pochettino melatih di Espanyol 2009, Mickey D'Agostino ini dibawa menjadi coaching staff dari Pochettino. Mickey Pochettino ini juga pernah nyaris tenggelam saat di Spurs saat lagi rafting ya, tapi berujung selamat ya. Dia akan handle nanti training session, dia juga akan handle analisis pertandingan maupun analisis performance dari para pemain. Nama selanjutnya adalah Tony Gimenez, pelatih kiper ya. Saat ini Chelsea masih memiliki Ben Roberts ya. Ben Roberts adalah pelatih kiper Chelsea saat ini yang bukan merupakan bagian dari coaching timnya Graham Potter. Ya, gua nggak tahu akan seperti apa nanti seandainya Tony Gimenez, apakah Ben Roberts tetap akan ada di situ atau akan out. Yang pasti Tony Gimenez ini adalah mantan kiper Spanyol di Olimpiade 92. Olimpiade Barcelona, dia berhasil membawa Spanyol meraih medali emas saat itu. Dia mengalahkan kiper utama Spanyol saat itu, Santiago Canizares. Saat itu juga Tony Gimenez bermain barengan ya di tim yang sama. Ada Pep Guardiola, ada Luis Enrique, Hugo Lloris, kiper Spurs mengakui bahwa pengaruh Tony Gimenez dalam karirnya itu luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan Tony Gimenez bisa meningkatkan kemampuan goalkeeper kita nanti, siapapun nanti ya, either itu masih Kepa, Mendy atau kiper yang baru ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Next ada Sebastiano Pochettino ya. Ini adalah putra dari Pochettino sendiri. Role-nya adalah sport scientist. Ya, Pochettino bolak-balik membantah adanya KKN di sini karena faktor anaknya sebagai sport scientist ini adalah lulusan dari Universitas Southampton ya. Nama kampusnya itu Solent University ya, jurusan sport science. Dia juga udah master di Paris ya, Saclay University ya. Jadi si Sebastian Pochettino ini merupakan sport scientist termuda di Premier League di tahun 2016. Saat itu umurnya masih 22 tahun dan sekarang mungkin sudah berusia sekitar 29 tahun. Ya, udah cukup matang, sudah S2, master di bidang sport science. Tugasnya yang paling utama adalah injury prevention ya. Mudah-mudahan profesional Son Sebastiano bisa mengurangi badai cedera yang menimpa pemain-pemain Chelsea di masa depan nanti ya. Mungkin itu aja sedikit ulasan tentang Mauricio Pochettino ya. Gua di sini cuma menyampaikan apa yang gua compile dari berbagai media tentang sosok Mauricio Pochettino ya. Sejauh ini kita belum tahu seperti apa, tapi kurang lebih inilah yang disampaikan oleh beberapa media ya. Kemudian juga mengenai rumor yang nama-namanya mengincar
kalau tidak salah ada 3 nama Argentina, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, ada Alexis McAllister. Ya kita tunggu saja akan seperti apa nanti. Mudah-mudahan Mauricio Pochettino, si penyuka Che Guevara ini ya, pengagum Che Guevara, Poche ya, Guevara ya, ada Chelsea. Ya semoga cocok. Mudah-mudahan bisa membawa Chelsea bangkit kembali ke marwah Chelsea yang sesungguhnya, klub yang pernah disegani di Eropa maupun di Britania Raya tentunya. Oke, sekian dulu informasi dari gua tentang Mauricio Pochettino. Selanjutnya kita ketemu lagi di edisi selanjutnya Studio Bola. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support Studio Bola dengan cara like, komen, dan subscribe, juga dukungan lewat Saveria dan super thanks-nya. Gua BG pamit. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya Revolusi Pochettino.